Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi rafa'al mustafa manasibang dari wal busra wa anzala 'alaihi alkitab mustabina hudal lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Al-ayah. Pemirsa lazismu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, senantiasa kita mengharap ridha Allah. Segala aktivitas yang kita usahakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu hal yang diingatkan dalam satu ayat. Salah satu ayat ini di dalam Quran surat Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang sa'ah, waktu kiamat. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, rahasia Allah memang sebuah keniscayaan. Setiap makhluk ada batasan untuk mengerti, menerka, bahkan menebak ataupun memperkirakan. Batasan-batasan ini Allah sudah gariskan. Tidak berhak pula seorang makhluk, hamba Allah, bahkan manusia, sampai pada titik yang Allah rahasiakan ini kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 rahasia Allah yang Allah berikan dan tuntunkan kepada kita. Seyogianya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kehidupan ini ada batasan normal yang mungkin bagi kita sebagai umat manusia, hamba Allah, bahkan umat Islam meyakini bahwa kerahasiaan ini adalah sebuah keadilan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat hamba-hambanya ini menjadi lebih pada kontinu, lebih kepada eksistensi untuk dia beribadah, tanpa merasa ada sesuatu hal yang membuat dirinya menerka dan menebak-nebak. Maka rahasia Allah ini penting untuk kita sedikit kaji, bahwa ada keterbatasan yang tidak dimungkinkan oleh manusia untuk sampai pada rahasia yang Allah rahasiakan ini. Ada 5 di dalam ayat itu. Maka yang pertama itu tadi sepenggal ayat, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah memiliki pengetahuan tentang sa'ah, kiamat. Sejatinya ketika manusia memprediksi, memperkirakan kapan datangnya kiamat, bahkan mungkin tidak sedikit para ilmuwan, bahkan mungkin juga sejagat ini membicarakan persoalan hari akhir. Maka kita bagi umat Islam harus yakin bahwa kiamat itu pasti, ya. Tapi datangnya, kemudian tahapan dan tanda-tandanya itulah yang digarisbawahi oleh Rasulullah SAW. Alamatus sa'ah. Ya. Tapi datangnya, kapan, hari hanya juga kita tidak mengerti. Mungkin pernah kita lihat, bahkan mungkin pernah dimunculkan di dalam tayangan film tahun 2012 pada saat itu dengan judul Kiamat gitu. Nah,
Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mawas diri. Mungkin bisa jadi tidak lama dari hari ini, waktu ini, tapi kita yakin Allah masih memberikan peluang bagi kita hamba Allah untuk terus menerus mengejar kebaikan yang tentu kita berharap ridha Allah, supaya jalan tahapan kita menjadi baik, mengingatkan kepada kita bahwa kiamat itu akan pasti terjadi. Maka bencana, banjir, tanah longsor, ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam itu menjadi bagian pertanda, ataupun mungkin tanda-tanda yang lain, ya, sehingga kita sebagai umat tentunya mawas diri untuk terus berpacu mengejar kebaikan, ya, agar kita menyiapkan diri. Kemudian yang berikutnya, wa yunazilul ghaits, Allah turunkan hujan. Mungkin hari ini kita masih merasakan rintik hujan yang mungkin bisa jadi hujan itu akan mendatangkan sebuah hal yang manfaat untuk kita, ataukah mungkin sebaliknya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, kita tidak mengerti kapankah mungkin akan terjadi hujan yang mungkin akan turun air yang sangat deras. Mungkin BMKG memperkirakan waktu ini atau waktu yang akan datang akan terjadi hujan. Tapi sejatinya manusia terbatas pada sisi itu. Tapi akankah hujan itu mendatangkan manfaat atau sebaliknya? Maka kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Mungkin hari ini, sore ini mungkin barangkali kita sedang menikmati hujan sambil menikmati hidangan berbuka. Maka perbanyak peluang itu, karena mustajabah diantaranya saat ketika orang atau umat Islam ini hujan itu turun, maka perbanyaklah untuk memanjatkan doa yang terbaik. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, rahasia Allah dari 5 rahasia itu adalah wa ya'lamu man fil arham. Allah mengetahui apa yang kemudian ada dalam kandungan seorang ibu. Sejatinya mungkin kita banyak mengerti bahwa alat secanggih yang mungkin saat ini kita tahu bisa memprediksi janin yang ada di dalam. Mungkin bisa kemudian diperkirakan anak ini berkelamin perempuan ataupun laki-laki. Tapi catatan dalam hal ini, apakah janin itu dalam keadaan sehat walafiat ketika ia lahir? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita. Maka ini batasan dan itu adalah rahasia Allah. Maka kita bersyukur ketika kita mendengar ada kelahiran seorang anak. Kita berdoa, berharap mereka adalah generasi-generasi yang kita harus bentuk. Maka sejatinya sebenarnya ini adalah bahan untuk menjadi evaluasi kita. Sejauh mana kita bersyukur dari limpahan rahmat karunia-Nya Allah atas kelahiran seorang bayi. Kemudian hadirin pemirsa lazismu yang dirahmati Allah. Yang keempat ini, wa ma tadri madza taksibu ghadan. Ayat ini menegaskan bahwa apa yang akan kita lakukan, jangankan besok, bahkan mungkin 1 jam yang akan datang, kita tidak mengerti apa yang kemudian Allah akan tunjukkan kepada kita. Maka sejatinya ini adalah rahasia Allah. Allah Maha Adil. Dengan kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan. Mungkin manusia, kita sebagai umat Islam, hamba Allah, bisa membuat rancangan, schedule atau acara yang kita targetkan. Tapi berhasil atau lancar itu adalah persoalan yang kembali kepada usaha, doa, dan tawakal kita kepada Allah. Maka usaha, doa, tawakal ini adalah saling berkaitan. Tidak mungkin usaha yang tidak ada dorongan doa, tidak ada kemudian rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, adalah di mana rahasia ini adalah Allah tunjukkan dalam ayat ini
rahasia Allah terkait dengan kapan manusia itu akan meninggal. Tapi kemudian kapankah, di manakah manusia itu akan meninggal? Seperti apakah ini cara Allah untuk merahasiakan kepada hambanya agar senantiasa hamba itu mawas diri, ya, berhati-hati dalam segala amal perbuatan sehingga tetap pada arah tujuan libtigha'i mardatillah, untuk mengharap dan berharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kultum yang sedikit ini bisa memberikan hikmah kepada kita. Mari kita perbanyak doa dan usaha kita semaksimal mungkin, dan kita kuatkan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.